Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberakaat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa an Abi Razin al-Uqaili radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kaifa yu'idullahu al-khalqa wa ma ayatu dzalika fi khalqihi qala awama mararta biwadi qaumika jadban thumma mararta bihi yahtazzu khadiran qala na'am qala fatilka ayatuhu fi khalqihi. Diriwayatkan dari Abi Razin al-Uqaili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya Allah membolehkan pulang penciptaan makhluknya? Bagaimana Allah membolehkan pulang penciptaan makhluknya? Jadi sahabat ini bertakun, kayak apa Allah itu di hari kiamat membolehkan makhluk-makhluknya yang sudah matian untuk dibangkitkan di padang mahsyar itu kayak apa? Wa ma ayatu dzalika fi khalqihi. Dan apa bukti atau pembenaran hal tersebut yang ada pada ciptaannya? Apa bukti kebenarannya atau bagaimana tanda kebenarannya? Dijawab oleh Rasul, qala awama mararta biwadi qaumika jadban. Bukankah engkau pernah berjalan melewati lembah kaummu yang tadinya itu kering kerontang, jadban? Bukankah pian suah melewati satu lembah, satu tempat nang kering kerontang, ujar Nabi. Tsumma mararta bihi yahtazzu khadiran. Kemudian selang beberapa waktu yang lama, ketika ikam melewati ba'asa, ternyata berubah tempat nang kering tadi menjadi hijau dengan rerumputan dan dedaunannya. Qala na'am, inggih ya Rasulullah. Qala, dijawab pulang oleh Nabi, fatilka ayatuhu fi khalqi. Itulah pembuktian adanya kebangkitan kaina
yang ada di makhluknya, di ciptaannya. Ini riwayat kurang lebih dengan yang kita baca sebelumnya. Ketika mana orang-orang kafir mendustakan hari kebangkitan. Mana mungkin manusia yang sudah mati dikubur di tanah itu bangun pulang kena kiamat. Utuh lagi jasadnya yang sudah lebur dalam tanah. Kada mungkin, ujar orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Lalu Nabi memberikan satu konsep berpikir. Ujar Nabi, bukankah engkau ini wahai Razin pernah melewati wilayah tempat asalmu yang dahulunya kering kerontang, tandus, ada tumbuhan karing. Bertahun kemudian ika melewati tempat yang sama menjadi tumbuh hijau, khadiran, hibak tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan semacamnya jadi subur. Ujar Razin, inggih ada wilayah daerah ulun kayak itu. Itu ujar Nabi pembuktian bagaimana kaina Allah membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup lagi. Kalau Allah mampu menjadikan tempat yang tandus tiba-tiba tumbuh lagi rerumputan hijau, maka Allah mampu membuat kembali jenazah-jenazah yang sudah lebur dalam tanah menjadi muncul kembali dan ditiup roh untuk dikumpulkan di padang mahsyar hari kiamat. Wa dzakara al-Qurtubi rahimahullah fi kitabi at-tadhkirah fi haditsin tawil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Al-Qurtubi menyebut dalam kitab Sidin At-Tadhkirah ada sebuah hadis yang panjang riwayatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi ta'ifatin min ashabi. Ujar Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah pernah berbincang lawan kami. Rasulullah berbincang-bincang lawan kami para sahabat suatu hari. Wa nahnu fi ta'ifatin min ashabi. Ketika itu kami banyak para sahabat berkumpul. Yang menghadapi Nabi kada seikung berdua bertiga, banyak sahabat mendengarkan Nabi berkisah. Wasaqal hadits bitulih. Lalu disebut hadits tadi nang panjang, tapi di sini diringkas saja. Sampai kepada Nabi berucap, ila qaulihi jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uh. Sampai Nabi menyebut ayat Al-Quran yang berbunyi, lillahil wahidil qahhar. Bahwasanya semua adalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Lalu Nabi pun membaca ayat lain yang berbunyi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu ujar Allah, yaitu hari kiamat. Tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi itu ujar Allah hari kiamat kena akan diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya bumi itu akan berubah kena teksturnya dengan bentuk yang lain. Begitu pula lelangitan. Di hari kiamat itu bumi akan berubah diganti oleh Allah dan lelangitnya juga. Lalu Nabi menjelaskan fayabsutuha baston. Bumi di hari kiamat kena ujar Nabi akan diolah rata oleh Allah. Tsumma yamudduha maddal adimil uqadi. Kemudian Allah akan jadikan bumi tersebut memanjang
Kemudian orang-orang pun akan berdesakan, yang dibangkitkan ketika itu akan berdesakan di atasnya. Jadi jar Nabi, bumi ini ketika ditiup sangkakala pertama kali, kemudian menjelang tiupan yang kedua, bumi itu akan diratakan seberataan oleh Allah. La tara fihi iwajan wala amtan. Kadada lagi permukaan nang rendah, kadada lagi permukaan nang tinggi. Rata kena bumi ini berataan di hari kiamat, diulah Allah. Thumma yazjarullahu al-khalqa zajratan wahidah. Kemudian Allah hempaskan semua makhluk dengan satu hempasan. Fa idahum fil ardil mubaddalati. Ketika seberataan makhluk dihempas oleh Allah, tiba-tiba mereka berada di bumi yang sudah berubah. Fi mithli ma kanu fihi minal awal. Posisi mereka para makhluk yang mati, yang dikubur, yang mati di padang tandus, yang mati di laut tenggelam, mereka sama di posisi tersebut jenazah-jenazahnya, tapi buminya yang berubah. Man kana fi batniha kana fi batniha. Orang yang mati dan dikubur berada di parut bumi atau dalam tanah, tetap ia dalam tanah juga kan. Wa man kana ala dhahriha kana ala dhahriha. Dan jenazah yang mati kada sawat ditanam, mati entah di padang hutan atau dimanapun tempat nang kada sawat orang tetamu jenazahnya. Siapa nang mati berada di permukaan bumi, tetap kena di situ juga kena ini akan dibangkitkan. Hanya saja buminya kena obah kada nang kewah ini lagi. Summa yunzilullahu alaikum ma'an min tahtil arsy yuqalu lahu al-hayawan. Ketika bumi sudah diubah oleh Allah, makhluk dihempaskan seberataan. Maksud dihempas ini berpindah ke bumi nang sudah menjadi rata, tapi posisinya di titik-titik nang sama. Ibarat tanjung ini nang ada gunung, ada naikan gunung, turunan gunung, jadi rata berataan. Tapi jenazah-jenazah nang dikubur di tanjung tetap di situ juga. Gitu. Kemudian setelah rata berataan jar Nabi, Allah akan turunkan satu air dari bawah arsy-Nya, yang mana air tersebut disebut dengan al-hayawan. Hayawan ini bukan hewan artinya, sesuatu yang hidup. Fatumtirus sama alaikum arba'ina yawman. Lalu ketika itu hujan akan turun selama 40 hari. Turun ke permukaan bumi yang rata tadi. Hatta yakunul ma' min fawqikum 12 dira'an. Saking rancaknya banyu turun dari langit 40 hari, banyu ujar Nabi akan memenuhi bumi dengan tinggi kurang lebih 12 dira'. 12 hasta. Pahamlah pian hasta tu. Satu dira' tu dari ujung tengah jari pian, jarum ni, sampai siku tu satu dira'. Kali 12, berapa meter kurang lebih itu? Lumayan tinggi. Seluruh permukaan bumi diisi banyu 12 hasta itu kan. Banjir 12 hasta. Thumma ya'murullah bil ajsad fatanbutu kanabati tarafid wa kanabatil baqli atau kanabatil baqli hatta idza takamalat ajsadukum fakanat kama kanat. Yaqulullah ta'ala liyahya hamalatul arsy fayahyaw. Setelah diturunkan hujan 40 hari lalu banjir 12 hasta. Lalu di situ Allah perintahkan pada jasad-jasad nang mati di bawah bumi, nang di muka bumi dan dimanapun. Allah perintahkan jasad untuk muncul kembali gitu. Yang sudah lebur di tanah menjadi jasad utuh pula. Fatan butuh kanabati tarafid, sehingga mana jasad-jasad itu kembali sempurna, tumbuh lagi sebagaimana tumbuhnya tarafid, tumbuhan-tumbuhan yang lebat kayak itu, yang bisa dimakan. Satu jenis tumbuhan yang lebat
padat dan bisa dimakan. Tapi itu perumpamaan. Saking banyaknya jasad yang dimunculkan lagi, sebagaimana lebatnya dedaunan tarafif, ujar Nabi. Wa kanabatil baqali, dan seperti banyaknya tanaman kubis karena tumbuhnya jasad lagi. Dari banjir 12 hasta itu karena hanyar, Allah munculkan jasad-jasad yang sudah lebur menjadi utuh pula. Hatta idza takamalat ajsadukum, sampai pada jasad-jasad kalian sempurna pulang oleh Allah, Allah timbulkan bahasa, fakanat kama kanat, maka berubahlah sebagaimana pernah jasad itu ada. Kita yang sudah dikubur ratusan tahun lalu lebur lawan tanah, utuh pulang di hari itu sebagaimana utuhnya ketika kita hidup. Cuman jasad aja, roh belum dibulikakan lagi. Nah, jasad-jasad tadi tumbuh di mana-mana. Allah pun berkata, liya'ya hamalatul arsy, hendaknya malaikat-malaikat yang membawa arsy hidup lagi, jar Allah. Karena sebelumnya mati berataan malaikat ketika mana sangkakala ditiup pertama kali. Lalu jar Allah, hidup pulang malaikat-malaikat yang membawa arsy. Fayahyaun, hidup pulang malaikat-malaikat membawa arsy. Tsumma yaqul liya'ya Jibril wa Mikail wa Israfil. Lalu jar Allah, hendaknya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil hidup lagi. Artinya tiupan pertama sangkakala, bahkan malaikat Jibril pun wafat ketika itu. Ketika mana Allah bulikakan jasad manusia, Allah suruhakan malaikat-malaikat ini hidup lagi. Jibril, Mikail, Israfil. Faya'murullah Israfil, kemudian hanyar ketika Israfil hidup lagi, yang mana malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Jadi ketika meniup pertama kali, imbahnya meninggal malaikat Israfil. Apabila dihidupkan, ketika mana jasad-jasad Allah bangkitkan kembali. Lalu setelah Israfil hidup, Allah perintah pada Israfil, faya'khudhu sur, langsung malaikat Israfil mengambil kembali sangkakala. Tsumma yad'ullahu ta'ala al-arwah fayu'ta biha tatawahhaju arwahul muslimina nuran wal ukhra muglimatan fayakhudhuha Allahu fayulqiha fis-sur. Kemudian setelah malaikat Israfil memegang sangkakala sidin, Allah pun memanggil arwah-arwah. Jasad tadi sudah sempurna kan? Tapi kosong dari roh masih. Allah panggil para arwah. Fayu'ta biha, didatangkan roh-roh seluruh makhluk yang miliaran banyaknya. Tatawahhaju arwahul muslimina nuran, yang mana di antara arwah tadi orang-orang yang muslimin akan berkilauan rohnya dengan cahaya. Sedangkan arwah-arwah orang kafir, arwah orang kada beriman, mudlimatan, justru gelap gulita warna arwahnya. Fayakhudhuha Allahu fayulqiha fisur. Allah ambil seberatan arwah yang dipanggil tadi, Allah lemparkan pada sangkakala pula. Tsumma yaqulu Israfil, lalu Allah berucap pada malaikat Israfil, unfukh nafkhatal ba'thi, tiup wahai Israfil, tiupan kebangkitan. Nah, tiupan kedua sangkakala. Fayanfukhu fatakhrujul arwah ka'amthalin nahli qad mala'at ma bainas sama wal ard. Malaikat Israfil pun meniup sangkakala sehingga mana keluarlah arwah-arwah sebagaimana banyaknya tawon berkumpul. Ini perumpamaan dari Nabi. Saking banyaknya kayak tawon yang berkumpul, terabangan arwah ditiup. Qad mala'at ma bainas sama wal ard, memenuhi antara langit dan bumi saking banyaknya roh itu. Bukan cuma roh generasi kita, dari generasi semenjak Nabi Adam sampai generasi akhir zaman. Seberataan arwah dikumpulkan memenuhi langit dan bumi. Fayaqulullah azza wa jal, lalu Allah berkata, wa izzati wa jalali, dengan keagungan dan kebesaranku,
la yarji'anna kullu ruhin ila jasadih. Hendaknya para ruh berbulik pada jasadnya masing-masing, ujar Allah. Fatadkhulul arwah fil ardi ilal ajsad. Lalu roh-roh nang banyak nang kayak tawon begumpal tadi memenuhi langit bumi masuk pada bumi dan masuk pada jasadnya masing-masing. Tsumma tadkhulu fil khayashim. Masing-masing roh itu masuk pada jasadnya melewati khayshum. Apa khayshum? Lubang hidung. Masuknya roh itu dari hidung pula, dari rongga hidung. Fatamshi fil ajsad masyasummi fil ladih. Sehingga mana ketika roh masuk dalam hidung jasad masing-masing, lalu berjalanlah roh ke sekujur tubuh sebagaimana menyebarnya racun ke tubuh seseorang yang digigit oleh racun. Menjalar dari hidung sampai kepala, ujung tangan kiri kanan sampai ujung batis, lalu hidup lagi. Tsumma tanshaqqul ardu ankum. Ketika roh sudah berbelik ke jasad, ujar Nabi, lalu bumi terbelah bagi kalian. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu. Dan aku orang pertama nang bumi terbelah agar aku bisa keluar dari kuburku, ujar Nabi. Fatakhrujuna minha syababan abna 33. Lalu setelah itu kalian, ujar Nabi, akan keluar dari tanah kubur masing-masing dalam keadaan muda seberataan. Bebulik anum, sama umur. Ujar Nabi, abna 33, umur kisaran 33 tahun seberataan. Jadi nang meninggal tuha bebulik umur 33 juga. Yang meninggal 20-an disamaratakan 33. Walisanu yawma idin bisuryaniyah. Di hari itu, di hari kebangkitan, cara berkomunikasinya makhluk itu, berpandirnya makhluk, ujar Nabi, dengan bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani ini lain bahasa Arab, bahasa nabi-nabi terdahulu. Bagaimana bahasanya, ulun kada belajar masih, dan kada hidup di zaman nabi terdahulu. Intinya bahasa Suryani itu lain nang Fira semalam wa maqali itu lain. Itu bahasa Suryani masuk. Barataan jar Nabi, lisan bepandirnya pakai bahasa Suryani. Kada ada lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Eropa, apalagi bahasa keluar ada. Suryani berataan. Sira'an ila rabbihim yasilun, seberataan menuju Tuhannya berjalan. Muhti'ina ila da', seberataan berjalan cepat menuju sang pemanggil, yaitu Allah. Yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Ketika dibangkitkan itu, orang-orang yang kafir akan berucap, hadza yaumun asir. Ini hari yang akan sulit dilewati. Menyesal luar biasa orang kafir yang tadinya hidup kada beriman pada Allah. Hadza yaumun asir. Ini hari yang sulit, kami akan melewatinya dengan kengerian gitu. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari yang dimana akan keluar masing-masing jasad dari kuburnya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. Dan ujar Allah dalam ayat, kami akan kumpulkan mereka di padang mahsyar dan tidak ada satupun yang terlewat, yang pernah mati pasti bangkit juga. Kada ada yang tersisa. Al-hadits, hadits ini disebut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Sidin At-Tadhkirah. Nah, terbayangkanlah pian kayak apa sudah gambaran simulasi bahasanya hari kebangkitan itu kayak apa. Pertama prosesnya ditiup sangkakala pertama kali. Matian siapa yang hidup. Bahkan malaikat Israfil pun mati juga setelahnya. Bahkan malaikat Jibril pun mati juga. Malaikat Mikail mati juga tiupan pertama sangkakala. Seberatan yang tersisa hidup di muka bumi mati. Lalu selang beberapa waktu yang lama kemudian, disebut tadi di riwayat hadis ini, Allah jadikan bumi ini rata permukaannya. Bumi ini bumi yang sama tapi diganti, yaitu permukaannya beda. Bahkan disebut yamudduha maddal adimil ukadi. Allah perpanjang luasnya bumi.
Kalau kada diganali permukaan luas bumi, kada muat dengan jasad nang sing banyakan yang mati dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, ini salah satu hikmah kelak bumi ini akan menjadi rata dan yamudduha, Allah akan perpanjang seberatan permukaannya. La tara fi iwajan wala amkan, kada ada lagi gunung, kada ada lagi lembah, rata seberataan. Lalu Allah hempaskan seluruh makhluk di masing-masing tempatnya. Yang mati dikubur tetap di posisi yang sama, hanya saja buminya yang berubah teksturnya. Yang mati di permukaan tanah kada saat dikubur akan kembali di permukaan tanah. Kemudian Allah turunkan hujan dari bawah arsy-Nya Allah, air yang disebut al-hayawan. Lalu akan turun hujan selama 40 hari tadi disebut, sehingga permukaan bumi tinggi banyu 12 zira atau 12 hasta. Lalu setelah banjir itulah Allah perintahkan agar jasad itu berbulik ke asal. Tulang belulang 60-an tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, mungkin ada sisanya dari situ, kemudian Allah bentuk menjadi jasad pulang setelah banjir nih. Mungkin kalau secara ilmiah ada pembahasannya itu. Entah air nang bagaimana nang diturunkan selama 40 hari sehingga mana bisa memproses siapapun yang di dalam kubur jasadnya berbulik ke asal. Kita nggak ada mampu, cuman kajian ilmiahnya mungkin ada. Sebagaimana ketika ujar Nabi tadi, tanah nang tandus dihujani, tiba-tiba nang tandus jadi muncul hijau rumput-rumput. 40 hari hujan, jasad terbulik ke asal. Lalu setelah jasad-jasad terbulik ke asal, ada pulang utuh, rohnya belum ada, Allah berkata, malaikat pembawa arsy hendaknya hidup. Hidupan malaikat arsy. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, hidup lagi, ujar Allah. Hidupan 3 malaikat ini. Malaikat Israfil langsung disuruh Allah pegang. Sangkakala dipegang. Lalu Allah panggil arwah seberatan yang pernah mati, dikumpulkan Allah, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu di situ arwah-arwah berkumpul seberataan masuk ke jasadnya masing-masing yang sudah tadi dibulikakan, melewati lubang hidung lalu menyebar ke seluruh tubuh lalu hidup lagi. Dan ketika sudah masuk dalam jasad masing-masing arwah tadi, lalu jar Nabi, bumi terbelah. Maksud bumi terbelah itu kuburan masing-masing kita tuh terbuka ya. Terbelah bumi kubur kita masing-masing. Dan aku orang pertama, ujar Nabi, yang akan terbuka kuburku dan aku keluar. Lalu dilanjutkan karena orang-orang tertentu pilihan Allah yang akan keluar pertama kali. Umur seberataan jasad itu tadi yang dihidupkan lagi, jasadnya tuh umur 33 tahun kurang lebih. Nang tuha mati tetap jasadnya 33 tahunan umurnya. Karena tuh umur paling ideal manusia 30-an. Di bawah pada itu belum masak benar. Lebih pada 33 menuju tuha berarti manusia tuh. 33 itu pertengahan. Lalu seberataan makhluk bahasanya ketika itu bahasa Suryaniyah, bahasa Suryani. Di hari itulah ujar Nabi, orang-orang kafir berucap hada yaumun asir. Orang kafir hanya sadar, oh ternyata bujur yang kami ingkari selama ini. Yang selama ini kami dustakan, kami olok-olok, kami jadikan bahan gegayaan. Orang Islam itu halu mempercayai hari kebangkitan, ternyata bujur. Hada yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit, ujar orang-orang kafir. Bahasa orang Banjar tuh game, kita game. Apalagi Allah yang maha mengatur hari itu. Orang beriman aja yang selamat. La ilaha illallah. Wasuru qarnun azimun min nur. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu adalah semacam tiupan yang besar terbuat dari cahaya. La ya'lamu qadra idamihi illallahu ta'ala. Kadada nang tahu bagaimana besarnya sangkakala kecuali Allah. Benar sangkakala itu. Jadi jangan dibayangkan trompet-trompet halus tuh ada. Benar. Terbuat dari cahaya.
Wa taratif. Nah, ini tadi menjelaskan lafaz-lafaz di hadis tadi nang mungkin kada dipahami. Bahkan orang Arab pun kadang kada paham. Wa taratif, adapun taratif, tumbuhan-tumbuhan yang Nabi umpamakan yang tadi jasad-jasad dibulikakan pulang. Adapun taratif jam'u tursus, jamak dari kata tursus. Apa itu? Nabatun yu'kal, tumbuhan yang bisa dimakan. Rumput-rumput yang kawa dimakan, taratif gitu. Kemudian melanjutkan penjelasan proses tadi, wa fil hadits innahu yabla minal insan kullu syai'in illa 'azman wahidan wa huwa ajbud dzanabi wa minhu yarakabul khalqu. Nah, didengarkan. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, sesungguhnya manusia itu ketika mati, yabla kullu syai', awaknya itu akan lebur, hancur dalam tanah seberataan, illa azman wahidan, kecuali satu tulang aja. Seberataan awak kita tuh jar Nabi ketika sudah mati dikubur, lebur berataan. Bahkan tulang belulang tuh kalau berlalu puluhan tahun, lebur juga habis. Kecuali satu tulang yang akan tersisa, ajar Nabi. Apa? Tulang yang disebut ajbud danab, tulang ekor. Di mana nah letaknya? Di ujung daripada tulang belakang kita, ujung bawah. Tulang ekor ujung bawah, tulang punggung pian yang paling bawah. Japai aja masing-masing tuh. Kena aja bulik jadi rumah japai. Tulang punggung kita yang paling belakang tuh paling ujung bawahnya, nah itu disebut ajbud danab. Itu jar Nabi kada bakal lebur di dalam tanah seberataan manusia. Ternyata itu tulang yang paling kuat. Kenapa itu kada bakal lebur? Karena alasannya minhu yurakabul khalqu. Dari itu kena akan bermula yang tadi dijelaskan jasad terbulik ke asal itu dari tulang ujung belakang tadi, tulang ekor itulah kena jasad akan bermula berbulik ke asal. Jadi disayangi tulang punggung belakang dia tuh. Karena ketika kita mati dikubur, lebur awak ini kena dengan tanah, yang akan tersisa tulang ekor itu. Dan tulang ekor itu akan menjadi cikal bakal bermulanya jasad kita dibulikakan oleh Allah di hari kebangkitan, hari kiamat. Memang ada beberapa jasad di dunia yang kada lebur di tanah. Para nabi, aulia, solihin, orang-orang yang tertentu mengamalkan amaliyah, yang itu terbukti nyata. Banyak cerita-cerita fakta yang kalau pian cari banyak. Orang ketika ada hendak dipindah jasadnya, sedangkan ini dikubur sudah sekian puluh tahun. Ketika hendak dipindah pemakaman tersebut, mungkin ada sengketa dan yang lain, ternyata jasadnya utuh, nah kayak hanya dikubur padahal sudah 50 tahun, 60 tahun. Ternyata semasa hidup apa? Guru ngaji Quran. Kadang kalau didustakan, nah itu bukti nyata kebenaran Islam. Yang mana logika mengatakan, logika berkesimpulan pasti fisik badan manusia itu kalau sudah masuk tanah lebur. Tapi banyak temuan-temuan makam-makam, ada juga pemakaman di pinggir kayak pinggir gunung, lalu terjadi pergeseran tanah, terbongkar otomatis kelihatan jenazah. Tetamu orang-orang sekitar masyarakat melihat ada jenazah yang utuh dengan kain kafannya. Dicari nisannya, ternyata yang meninggal tahun 1950-an. Dicari ceritanya, dapat keturunannya, ternyata guru ngaji, ternyata ulama setempat dan semacamnya. Luar biasa. Ada pengecualian-pengecualian gitu. Mereka-mereka yang disayang oleh Allah, mungkin ketika hidup jasadnya dijaga dari maksiat, akhirnya Allah jaga jasadnya ketika dalam kubur. Nah itu kada perlu lagi di hari kiamat dibentuk bahasa dari tulang ekornya. Jasad-jasad para nabi utuh. Jasad para kekasih Allah, para wali banyak yang utuh. Itu pengecualian. Adapun umumnya manusia, terlebih orang-orang kafir, lebur jasadnya dalam tanah.
Yang tersisa tulang ekor tadi. Wa ajbud danab azmun saghirun jiddan fi akhir sulbi. Apa itu ajbud danab, tulang ekor tadi? Adalah azmun saghir, tulang yang halus, jiddan sangat halus. Tulangnya fi akhir sulbi, yang letaknya di ujung sulbi. Jadi kada nang segenggaman tulang belakang ada, ujungnya tuh ada nang halus benar. Jadi jangan pian kira nang satu bongkah tulang ujung sulbi, sebongkahan itu halus benar di ujungnya. Makanya sayangi gitu. Itu nang kada bakal sirna, kada bakal lebur, dan dari situ tubuh manusia dibentuk lagi di hari kebangkitan. Fa idza arada Allah jallat qudratu an yab'atsal khalqa antara sama mataran ghaziran yushbihu maniyar rijal fayanbutuna min haitsu dufinu kama yanbutu Allah Israfil alaihissalam wa ya'muruhu an yanfukha fi suri nafkhatal ba'thi. Nah, ini penjelasan kayak sebelumnya. Ketika mana Allah sudah berkeinginan membangkitkan makhluk-makhluknya, maka Allah akan menghujankan dari langit satu hujan yang lebat. Air yang tadi diturunkan dari bawah arsy. Yang mana air tersebut yushbihu maniyar rijal, menyerupai air maninya lelaki. Nah, jadi bukan baju biasa yang diturunkan dari langit ketika Allah hendak membangkitkan jasad itu. Air nang hujan tadi, nang banjirnya sampai 12 hasta, bentuk tekstur airnya disebut ulama mirip dengan air maninya kaum lelaki. Fayanbutuna min haitsu dufinu. Setelah hujan lebat 40 hari, maka jasad-jasad akan tumbuh, yang bermula dari tulang ekor ujung tadi, tumbuh di tempat di mana mereka dikubur masing-masing. Kama yanbutu zar'u, sebagaimana tumbuhnya tanaman. Tsumma yab'atullah Israfil alaihissalam. Ketika sudah tumbuh jasad, Allah akan membangkitkan malaikat Israfil, lalu wa ya'muruhu an yanfukha fi sur nafkhatal ba'thi. Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala, yang mana itu tiupan kedua, tiupan yang disebut tiupan kebangkitan. Fatarji'ul arwah ila ajsadiha. Kemudian roh-roh pun kembali pada jasadnya masing-masing. Fayahyauna, kemudian hiduplah jasad-jasad tadi biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Wa yunsharun, lalu mereka bertebaran, berserakan. Wa tanshaqqu anhumul ard, lalu bumi membelah masing-masing kubur, keluaran dari kuburnya. Wa tuba'tsarul kubur, lalu kubur-kubur pun menjadi berantakan gara-gara bumi yang terbelah. Tsumma tuhsyarul ajsad, lalu kemudian jasad-jasad wal arwah dan roh-roh dikumpulkan di padang mahsyar, digiring ilallah ta'ala, menuju Allah. Ila mauqifil qiyamah, ke tempat yang dimana di situ salah satu adegan hari kiamat. Qala Allah ta'ala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Jadi di perjumpaan majelis kali ini kita mendengar bagaimana gambaran hari kebangkitan tuh. Setelah ditiup sangkakala, yang pertama matian semua makhluk, mencakup malaikat. Kemudian Allah rubah permukaan bumi memanjang dan rata. Lalu setelah itu terjadi proses-proses tadi, hujan, jasad bebulik menjadi utuh umur 33 tahun. Kemudian Allah hidupkan Israfil, Israfil meniup sangkakala. Kemudian roh bebulik pada jasad masing-masing, keluarlah dari kubur masing-masing. Nabi yang pertama keluar, lalu di situ dikumpulkan di padang mahsyar, semua berbahasa Suryani, dan disitulah terperanjat orang-orang kafir, takajub, apa yang diingkari selama ini ternyata nyata adanya. Hadza yaumun asir, ini hari yang sangat sulit, ujar orang kafir. Mudah-mudahan di hari tersebut kita tergolong arwah-arwah yang bercahaya, berkilauan, yaitu arwah-arwah orang yang meninggal dalam keadaan beriman, husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أكفياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.